Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisika dalam Peradaban Islam, yaitu pengkajian karya Ibnu Al-Haytham Qaul fi Masahat Al-Qura dengan judul Latin Treatise on the Volume of Despair, dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS PhD. Nah, materi yang akan saya sampaikan terdapat 4 bagian. Yang pertama, biografi Ibnu Al-Haytham. Yang kedua, kontribusi ilmiah Ibnu Al-Haytham. Yang ketiga, analisis kitab Qaul fi Mazhab Al-Qura. Dan yang keempat yaitu contoh soal. Nah, kita masuk ke materi yang pertama mengenai biografi Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham lahir di Basroh tahun 965 dan meninggal di Qaahirah tahun 1039 pada umur 74 tahun. Beliau merupakan seorang ilmuwan Islam yang ahli di bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat. Walaupun Ibnu Al-Haytham lebih dikenal dalam bidang sains dan pengobatan, tetapi ia juga ahli di bidang agama, falsafah, dan astronomi. Di kalangan cendekiawan barat, beliau lebih dikenal dengan nama Al-Hazen. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Ibnu Al-Haytham pergi ke Ahwaz dan Mesir. Di perjalanan ke Ahwaz, Al-Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir, Al-Haytham melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku falak dan matematika. Tujuannya untuk mendapatkan uang cadangan dalam perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Ibnu Al-Haytham telah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai cara kerja mata manusia telah menjadi salah satu referensi yang penting dalam bidang kajian sains di Barat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini di berbagai universitas di seluruh dunia. Materi yang kedua yaitu mengenai kontribusi ilmiah Ibnu Al-Haytham. Selama hidupnya, Ibnu Al-Haytham telah melahirkan berbagai karya-karya yang dituangkan dalam bentuk buku. Beliau telah menuliskan buku hasil buah pikirannya sekitar 200 buku. Maka tak heran dan tak salah jika beliau disebut sebagai Bapak Optik Modern, Bapak Fisika Modern, Bapak Metodologi Ilmiah. Namun, dari 200 buku karangannya, hanya 55 buku yang berhasil diselamatkan. Dalam bidang matematika, Ibnu Al-Haytham menemukan keterkaitan antara geometri dan aljabar yang kemudian disebut dengan analisis aljabar. Dalam teori bilangan, kontribusinya melibatkan pemecahan masalah dari congruences menggunakan apa yang sekarang dikenal dengan teori Ma-Wilson. Sementara, dalam bidang astronomi dan astrofisika, beliau menulis buku Mizan Al-Hikmah. Dalam bukunya itu Al-Hazen membahas kepadatan atmosfer dan hubungannya dengan tinggi badan. Menggunakan teori ini, ia juga berusaha untuk mengukur tinggi atmosfer homogen. Ia memaparkan penjelasan rinci tentang struktur bumi dan juga membuat model gerakan planet-planet tanpa kontradiksi yang melekat yang hadir dalam model Ptolemy. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Al-Haytham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trisela yang mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Ibnu Al-Haytham juga telah menemukan kewujudan tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton mengetahuinya. Materi yang ketiga yaitu analisis kitab Qaul fi Masahat Al-Qura. Materi ini didapat dari terjemahan Rusia
yang dibuat di Jamal Adabah, Moskow pada tahun 1969. Untuk mencari volume belahan bumi ABC dengan jari-jari R, Ibnu Al-Haytham terlebih dahulu membuktikan ketidaksamaan tersebut. Ketidaksamaan tersebut itu ada ketika beliau membuat karya yang sebelumnya, yaitu sebelum Qaul fi Maslahat Al-Qura. Ibnu Al-Haytham membuktikan teorema utama risalah ini. Volume bola adalah 2/3 volume silinder berbatas yang alasnya adalah piringan terbesar dari bola tersebut dan tingginya sama dengan diameter bola. Di sini Ibnu Al-Haytham menjelaskan 2/3 bagian bola, yaitu hanya setengah bagian bola, dan untuk satu bola itu 4/3 pada bola. Ibnu Al-Haytham terlebih dahulu membuktikan pertidaksamaan. Pertidaksamaannya itu N dikali NH pangkat 2/3 ditambah NH pangkat 2/2 lebih kecil dari sigma I sampai N KH pangkat 2 lebih kecil dari N NH kuadrat per 3 ditambah 2 NH kuadrat per 3, di mana V adalah volume belahan ABC. Sekarang jika diasumsikan menjadi demikian, YK sama dengan KH dan XK sama dengan akar R kuadrat min YK kuadrat. Setelah itu dijabarkan dan menghasilkan persamaan V sama dengan 2/3 VR pangkat 3. Nah, kalau untuk ini hanya sebagian atau setengah bola. Untuk bola penuhnya 4/3 VR pangkat 3. Nah, untuk materi yang keempat itu mengenai contoh soal dengan masalah. Perhatikan bangun ruang berbentuk setengah bola berikut dengan diameter 21 cm. Jadi, diameter 21 cm berarti jari-jari 7 cm. Tentukan besar volume bola tersebut. Ini yang ditanyakan itu volume setengah bola. Jadi, untuk rumus volume setengah bola yaitu 2/3 VR pangkat 3. Tinggal dimasukkan 2/3, untuk V-nya 22/7, dan untuk R-nya itu bisa diganti dengan 7 pangkat 3, tidak 21/2. Bisa 21/2, tapi untuk lebih mengefektifkan yaitu 7 pangkat 3. Dengan hasil 2425,5 cm3. Nah, referensi manuskrip atau materi yang saya dapat itu yang pertama dari terjemahan bahasa Rusia, yaitu tadi sudah dijelaskan, diterjemahkan di Jamal Adabah, Moskow pada tahun 1969. Seperti ini terjemahannya. Dan yang kedua itu terjemahan bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Abdul Latif pada tahun 1993. Yang ketiga itu manuskrip yang tersimpan di Berlin di Staatsbibliothek Library pada Oktober. Seperti ini. Referensi manuskrip lainnya yaitu mengapa saya tidak mencantumkan atau memberikan gambaran di kemudian mengapa saya tidak memberikan gambaran mengenai referensi manuskrip yang ini, karena manuskripnya tidak lengkap dan tidak lengkap terjemahannya, yaitu pada terjemahan bahasa Arab dan pada terjemahan yang dilakukan oleh P. Hogendik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.